Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini, waktu ini gitu, saya mau menjelaskan materi tentang enzim, yang mana ada beberapa kelas mungkin yang tidak dapat materinya, dan mungkin ada beberapa yang detil-detil yang tidak dijelaskan gitu di beberapa kelas gitu. Oke, langsung aja biar cepat bahas enzim. Jadi kalau misalkan apa itu enzim? Enzim itu ya bisa dilihat di gambar lah ya. Jadi dia memecah, nggak cuma memecah ya, tapi dia juga bisa membentuk. Ya, contohnya di sini ada yang namanya sukrose, ya, yang mana sukrose itu kan dia gabungan atau disaccharides ya dari alpha glucose dengan yang namanya beta fructose gitu ya. Makanya kalian sebelumnya harus belajar biological molecule dulu. Jadi kalau di sini reaksinya itu namanya reaksi ya, namanya hydrolysis karena dia dipecah dengan menggunakan molekul air gitu. Jadi ini si enzimnya, ini enzimnya. Nah, yang dipecah ini adalah substrate-nya. Jadi bisa dibilang bahwa si substrate itu ya, substrate itu adalah molekul ya, molekul that binds with enzyme. Jadi itu adalah substrate ya, yang mana si substrate ini nanti dia akan melekat pada yang namanya active site gitu. Oke, jadi apa itu enzim? Balik ke sini, dia sebagai biological catalyst. Nah, ini udah dibahas ya di beberapa kelas, yang mana katalis itu speed up ya, mempercepat ya, speeds up the chemical reaction ya, reaction by reducing activation energy. Itu namanya katalis, activation energy. Nah, kalau biological ya berhubungan sama molekul-molekul biologi, molekul-molekul hidup gitu, makanya biological catalyst. Dan dimana enzim itu ya dia made by protein ya gitu. Jadi makanya di sini karena kita sebelumnya udah belajar tuh di biological molecule, yang mana protein itu ada yang bentuknya fibrous atau serat, sama ada bentuknya globular. Jadi makanya disebut sebagai globular protein. Masih ingat kan, globular protein ini dia sifatnya soluble in water. Kenapa? Ya masih ingat ya penjelasannya. Kalau misalnya globular bentuknya bulat, yang mana air groups yang di dalamnya ini adalah bagian yang hydrophobic air groups, sedangkan yang luar ini adalah hydrophilic air groupsnya. Jadi air groups yang hydrophilic ini bisa berinteraksi dengan molekul polar yang lainnya gitu ya. And then I have active site yang tadi udah dijelaskan. Nah, active site ini dia give a specificity, jadi dia spesifik kerjanya ya. Jadi boleh ditambahin di sini, enzim itu kerjanya spesifik because the enzyme have active site. Jadi ujung-ujung nih di luar proteinnya, nah bentuknya kayak gini. Nah, ini namanya active site-nya. Wait. Jadi ini namanya active site-nya. Yang mana nanti active site-nya ini kan dia terdiri dari beberapa air groups kan. Nah, itu dia berikatan lah sama yang namanya substrat. Jadi itu namanya active site-nya. Sedangkan kalau selain dari active site nih, yang di luarnya, berarti yang bagian sininya kan, yang bagian luar sini itu kita sebut sebagai allosteric site. Nah, ini sebagai allosteric site. Itu sisi aktif selain sisi aktif, itu namanya allosteric site. Yang mana active site ini ya fold up into precise shape gitu. Jadi karena ada protein, kita udah belajar protein itu dia bisa melekuk karena beberapa ikatan ya, hydrogen bonds, hydrophobic interaction, covalent bonds, disulfide bonds, and many more. Itu dia membentuk suatu yang namanya bentuk spesifik. Nah, salah satunya itu adalah active site. And mostly all the enzymes names and in ase gitu. Jadi kebanyakan ya pakainya ase gitu ya, walaupun nanti ada yang namanya lysozyme, pepsin, renin gitu. Tapi kan di sini saya bilang ya mostly. Jadi kebanyakan pakainya ase. Jadi kalau
titik-titik belakangnya ase. Nah, itu dia merujuk kepada enzymes gitu. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa bagian dari enzim. Nah, ini kita sebut semuanya, semua komponen ini kita sebut sebagai holoenzyme. Itu holoenzyme. Jadi semua ini ya, semua komponen ini namanya holoenzyme. Enzim yang aktif, itu enzim yang bisa digunakan, enzim yang fungsional, itu enzim yang aktif. Yang mana holoenzim ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu apoenzim yang pertama, apoenzyme and prosthetic groups. Prosthetic groups. Gitu. Jadi apoenzim ini dia enzim yang inaktif, jadi dia butuh yang namanya prosthetic groups gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau dengar trypsinogen, pepsinogen, nah itu inactive enzyme atau apoenzim, atau kita sebut sebagai zymogen ya. Itu sedangkan kalau prosthetic groups nanti ini dibagi lagi jadi dua, ada yang namanya cofactor ya, cofactor sama yang namanya coenzyme. Itu coenzyme. Jadi kalau cofactor ini itu komponen yang inorganik gitu ya, komponen yang inorganik. Kalau yang coenzyme ini komponen yang organik gitu ya. Ini bisa dibilang prosthetic group ini komponen yang non protein ya, yang protein. Kalau apa enzim ini yang komponen protein ya gitu. Jadi kalau yang cofactor ini contohnya apa, kayak misalkan beberapa ions gitu, misalkan apa namanya Cl-min gitu kan, Cl- atau kalsium 2+ dan lain-lain lah, pokoknya ion. Sedangkan kalau ke enzim ini contohnya bisa NAD ya, bisa FAD gitu, atau NADP gitu. Ini nanti lengkapnya di aerobic respiration lah. Tuh, jadi ini yang warna biru, abu-abu atau biru lah, ini namanya coenzyme, komponen proteinnya gitu. Yang mana ada komponen coenzyme, organic faktor boleh kita sebut itu, dan ada inorganic cofactor gitu. Jadi dia gabung bareng-bareng ngebentuk suatu holoenzyme. Nah, dia di sini ngebentuk yang namanya active site-nya. Sedangkan selain dari sisi aktifnya ini berarti kita sebut sebagai allosteric site gitu. Ya, itu bagian enzim. Next. Nah, di sini ada intracellular sama extracellular enzymes. Saya masih ingat ya, gambar ini ada di chapter 1 yang udah saya kasih. Ini menjelaskan tentang secretion and synthesis protein, yang mana dari nukleus kan ya, ada DNA, kemudian DNA mRNA hasilnya jadi mRNA ya. Nanti ini akan lebih kompleksnya dibahas di protein sintesis. mRNA nanti akan keluar masuk ke ribosom, kemudian ditranslasi jadi protein kan ya. Nah, jadi protein, kemudian dia keluar, terus sampailah dia keluarkan secara eksositosis. Cuman bukan itu yang akan saya bahas, tapi dilihat dari judulnya aja, intracellular sama extracellular enzyme. Jadi kalau intracellular enzyme ya di enzyme ya, ada works inside cell. Sedangkan kalau yang extracellular ya kebalikannya, berarti dia bekerja di luar. Itu emang ada. Kalau intracellular contohnya ada apa aja? Misalkan ada helicase ya, ada RNA polymerase gitu. Ini akan dipelajari di DNA replication and protein synthesis. Helicase, RNA polymerase, lysozyme ya. Nih yang ada di lisosom itu kan dia ada enzim namanya lysozyme, dan masih banyak lagi gitu yang dimaukan. Kalau misalkan extraseluler ya berarti dia yang dikeluarkan dari sel. Jadi ntar makanya kalau misalkan mulut kalian itu kan selalu basah ya, satu karena ada kelenjar ludah, ada salivary glands, sama ada enzim yang dikeluarkan. Ada enzim siapa? Contohnya adalah amylase, atau di lambung kalian itu ada pepsin ya, ada renin gitu. Jadi maksudnya gimana sih extracellular enzyme? Ya dia bekerjanya di luar sel. Kalau misalkan ini lambung ini kan tersusun dari beberapa kumpulan sel kan yang kita sebut sebagai jaringan. Ya nanti sel enzimnya bekerja di luar sini gitu loh, di lumen ini, di rongga ini, bukan di dalam selnya gitu. Extracellular enzymes. Nah, di sini ada mode of action enzymes. Jadi ada beberapa kerja enzim yang mana lock and key sama yang namanya induced hypothesis atau teori gitu. Nah, di sini ada beberapa tahap yang perlu kalian tahu. Di situ
Yang mana enzim itu kan punya sisi aktif dan dia nanti akan bisa berikatan sama substrate. Kerja enzim itu dia collisions randomly, jadi dia bertabrakan secara random, bukan dia milih enzim A misalkan berikatan sama substrata, nggak bisa, dia random gitu, bertabrakan secara acak gitu. Jadi yang pertama itu adalah enzyme plus substrate, gabung dia dari sini. Jadi enzyme ini enzyme ya plus substrate, gabunglah dia bertabrak gabungnya ya, secara tabrakannya random gitu. Dan yang kedua itu adalah enzyme substrate complex formation, jadi dia enzyme sama substratenya nempel. Nah ini disebutnya enzyme substrate complex formation atau bisa kita singkat ESCS form gitu. Kemudian setelah dia nempel di enzim, dia misalkan mau dihidrolisis nih, mau dipecah yang tadi misalkan sucrose menjadi alpha glucose sama beta fructose. Nah, dia kebentuklah enzim produk kompleks, makanya di sini warnanya beda nih. Ya, cuman dia belum lepas, makanya namanya enzim produk kompleks gitu. Ya. Nah, setelah dia sudah terbentuk suatu produk dan akhirnya produknya itu dilepas gitu ya. Jadi makanya product formation and the enzyme remain unchanged. Artinya dia nggak berubah bentuk ataupun nggak berubah konsentrasinya, kecuali nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu. Jadi yang pertama itu adalah enzyme substrate complex enzyme plus substrate collisions randomly, and next enzyme substrate complex formation. Misalnya di sini saya tambahin lagi nanti ke bentuk enzyme ya produk complex formation, and the final is product formations and the enzyme remain unchanged. Itu dulu yang kalian harus paham. Jadi enzim itu bertabrakan secara acak, nggak bisa pilih-pilih. Sini ada nggak ya? Nah ini kurang lebih kayak gini. Jadi dia bertabrakannya acak, nggak bisa milih gitu ya. Jadi ya biru ya misalkan tabrakannya sama kotaknya ya antara dua itu gitu loh ya, atau bahkan bisa dua-duanya gitu. Itu cara kerja enzim. Nah yang mana cara kerja enzim itu secara hipotesis ada dua. Yang pertama kali ditemukan itu adalah lock and key, yang namanya kunci sama gembok ya. Misalkan kunci A ya bisanya sama gembok A gitu loh, nggak bisa yang nama kunci A gemboknya B, nggak bakal bisa kebuka gitu ya. Jadi bisa dibilang lock and key model ini bagian dari enzimnya ya. Enzim ya ini ya dia rigid, kaku dia, jadi ya mau nggak mau dia harus pas gitu loh, fit exactly gitu. Jadi ya dia harus mau nggak mau harus pas gitu loh. Nah, kotak substratnya ya bentuk komplemennya. Oh ya saya bentuk enzim antara substrat, misalkan ini enzimnya, nah ini substratnya, dia komplemen ya kan, dia masuk tuh nyamperin, ini namanya bentuknya komplemen, nggak sama. Kalau sama ya dia bentuknya masa bulat sama bulat itu, ini sama, jadi nama bentuknya komplemen, complementary shape gitu ya, complementary shape gitu. Nah gitu, jadi itu lock and key, yang mana enzimnya itu kaku, mau nggak mau harus pas. Nah sedangkan seiring jalannya waktu ditemukanlah hipotesis yaitu induced fit model, yang mana induced fit terinduksi, berarti enzimnya ini dia nggak kaku gitu, tapi dia enzimnya lebih fleksibel gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalkan di caranya bertabrakan random kayak gini ya kan, berarti yang lebih efektif yang mana? Jelas yang induced fit. Jadi kalau misalkan induced fit ini ya walaupun dia bentuknya nih misalkan kurang lebih bentuknya seperti ini si enzimnya ya, kemudian substratnya seperti ini ya. Nah ini kan sebenarnya rada kurang mirip ya. Nah kalau misalkan dia random tapi induced fit terinduksi, jadi kerjanya akan lebih efektif yang ini gitu, more efektif, karena nanti bentuk dari active site dari enzim ini bisa menyesuaikan dengan si substrat dibandingkan dengan yang lock and key model. Yang lock and key model itu kan dia mau nggak mau kaku ya gitu, jadi ya kalau misalkan nggak pas banget jadi akan lepas, bertabrakannya nggak bakalan jadi produk gitu ya. Jadi itu mode of action of enzyme, cara kerja enzim. Oke. Yang mana cara kerja enzim itu ada yang tadi saya udah bilang, ada yang hidrolisis, ada yang kondensasi. Kalau yang sebelah kiri ini adalah yang hydrolysis, jadi dipecah molekulnya. Jadi misalkan tadi sucrose menjadi alpha glucose sama beta fructose, misalkan ini alpha glucose, nah yang ini adalah beta
fructose. Pakai enzim siapa? Pakai enzim sukrase. Gitu. Sedangkan kalau yang sebelah kanan ini adalah peristiwa yang condensation. Sehingga tiap condensation ya, two molecule join together by removal of water. Jadi ini enzyme. Yang ini adalah substrat. Substratnya ada dua nih, mau digabungin dia jadi kayak gini, enzim substrat kompleks. Yang mana nanti enzim produk kompleks sudah nyatu nih, nggak ada sambungannya lagi, dan akhirnya produknya lepas gitu. Jadi bisa hydrolysis, bisa condensation, tergantung yang diminta tuh apa nantinya. Ya, nanti di sini ada penerapannya untuk Endosuite. Salah satunya ya lisosom ya, yang mana kalau misalkan bakteri itu masuk ke dalam sel ya pasti akan dibasmi dong. Jadi kalau misalkan kalian lihat di dalam tubuh kita itu ada sel darah putih, misalnya bentuk sel darah putihnya, kemudian bakterinya masuk ya, kemudian misalkan bakteri ini udah masuk, nah ini akan dicerna nih sama yang namanya lisosom gitu. Jadi si bakterinya itu ya, misalkan ini enzimnya, ini substratnya ya. Jadi substratnya itu misalkan si dinding sel bakteri, masih ingat ya, dinding sel bakteri prokaryote cell wall itu dia ngandungnya adalah peptidoglycan, yang mana peptidoglycan ini nanti dia bisa diputus nih. Ibaratkan kalau misalkan saya perbesar ini adalah si dinding sel bakteri, nah nanti kalau misalnya dinding sel tumbuhan kan dia terdiri dari beta glukos yang berjejer kan ya. Kalau misalkan lupa, kalian bisa buka lagi beta glukos, dan seterusnya. Nah, dari masing-masing beta glukos ini kan dia ada hydrogen bonds-nya ya. Nah, itu dia bisa dipecah nih sama yang namanya enzim gitu. Diputus. Makanya nanti di sini dia bolong-bolong, yang mana si bakteri itu ini akan lebih dibahas di imunitas. Bakteri itu dia hidupnya di tempat yang berair, water environment, banyak air dia di situ ya, H2O, yang mana kalau misalkan dia lubang-lubang, H2O-nya masuk ke sini ya, H2O-nya masuk secara osmosis gitu ya, yang mana ketika ibaratkan kalau kalian bayangkan ada suatu balon diisi air secara terus-menerus, balon itu akan pecah atau lysis. Makanya di sini bilang when the chain are broken ya, the wall loses rigidity and the bacterial cells explodes as a result of osmosis. Osmosis itu masuknya air ya. Ini explodes ini bisa kita sebut sebagai lysis gitu. Oke, nanti kita bahas ya. Selanjutnya di sini ada enzim, yang mana tadi kita udah bahas dia sebagai katalis. Jadi enzyme reduce activation energy. Jadi activation energy itu kalau misalkan kita ingat nih, yang namanya suatu molekul air deh, misal molekul air kan H2O gini kan, bentuknya H2O, yang mana dia bisa berikatan kan antara secara kohesi kan itu si air lewat hydrogen bond sama molekul air, yang mana kalau kita untuk memutus ikatan ini kita perlu yang namanya panas, heat gitu. Jadi Tuhan itu menciptakan enzim untuk ya kita lebih mudah gitu loh. Ibaratkan kalau kita habis makan, nggak perlu dong yang namanya kita berjemur untuk memecah suatu molekul. Makanya di sini grafik yang A sama yang B, bedanya kalau yang A ini ya dia without enzyme gitu ya, without enzyme. Jadi dia nggak pakai yang namanya enzim, makanya activation energy-nya tuh gede gitu. Butuh yang namanya energi. Salah satunya di sini energi panas. Jadi this can be done by heating the substrate gitu. Jadi dia bisa menghancurkan substrat atau mengkondensasi substrat ya, dengan memerlukan energi yang cukup banyak gitu. Sedangkan kalau misalkan yang menggunakan enzim ya enzimnya ini, sorry, activation energinya ini dia lebih rendah gitu. Dan ditambah lagi kalau misalkan suhu tubuh kita terlalu panas, masih ingat kan enzim itu terdiri dari yang namanya protein gitu, yang mana kalau misalkan protein itu terlalu panas, enzim itu terlalu panas, dia akan denaturation atau dia mengalami perubahan struktur sisi aktifnya. Oke, next. Nah, di sini ada cara gimana untuk mengukur laju reaksi dari si enzim itu. Ya, dengan cara apa? How to measure rate of reaction (ROR). Yang pertama itu ada product formations gitu. Jadi, product formation ini ya kita bisa tahu produk yang dihasilkan itu seberapa banyak. Artinya, kalau produk yang dibentuk banyak berarti dalam waktu yang singkat, berarti laju reaksinya pun juga semakin cepat
gitu. Sebaliknya kalau produk yang dihasilkan itu sedikit dan lama, nah berarti laju reaksinya pun juga lama gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah substrate disappearance. Artinya karena kita enzim berikatan sama substrat, berarti kan substrat yang udah dijadikan produk akan hilang dong. Nah, itu bisa kita ukur sebagai pengukuran dari laju reaksi dari enzim itu sendiri. Ya, yang pertama di sini ada pakai katalase atau amylase enzim. Nah, yang pertama berarti kita membahas yang namanya product formations dulu. Di sini bisa kalian lihat yang mana di sini dia naruh yang namanya kentang, potato cubes. Ya, ini source of catalase. Jadi di dalamnya ada katalase dan dicampurkan dengan yang namanya hydrogen peroxides. Jadi ini reaksinya H2O2 ini hydrogen peroxides ya, kemudian water sama nanti dia akan menghasilkan oksigen. Ya, ini persetaraan reaksi nanti kalian bisa belajar lebih lengkapnya di bagian kimia. Nah, di mana hidrogen peroxide ini kan dia sifatnya adalah liquid. H2O ini adalah liquid dan oksigen ini adalah gas. Nah, kita bisa yang namanya membedakan wujudnya gitu. Jadi kita bisa melihat yang namanya oksigen yang dihasilkan. Ini kan adalah produknya. Produk kalau ini sama H2O produknya juga, sedangkan substrate-nya ini adalah si hidrogen peroxide. Ini adalah substrate. Yang mana di tengah-tengah di sini enzimnya adalah enzim katalase gitu. Jadi katalase ini berikatan sama H2O2 yang mana H2O2 ini sifatnya di tubuh itu toksik, jadi harus dihancurkan. Jadi H2O dengan oksigen gitu. Jadi kalau dilihat di gambar, artinya di sini kan oksigen bentuknya gas ya, akan keluar, dia jalan ke sini. Nah, ini percobaan sederhana. Akhirnya misalkan nih yang tadinya di sini full ya, di sini airnya full. Di sini airnya full. Tapi karena di oksigennya terus menerus dihasilkan, lama-lama kan akan berkurang ya. Misal berkurangnya di sini itu 2 cm kubik misalkan di dalam gelas ukur ini. Ya berarti bisa dibilang, oh jadi dalam 1 menit nih misal, oh dalam 1 menit dia gelembungnya dihasilkan 2 cm kubik. Oh berarti laju reaksi dari enzim tersebut adalah 2 cm kubik per menit gitu. Ya kalau kalian mau ubah ke detik, bisa aja tinggal dibagi sama 60. Dapatnya sekian per detik gitu. Ya, jadi itu bisa dilihat pembentukan suatu produknya. Jadi semakin banyak produk yang dihasilkan dalam waktu yang singkat, oh berarti dia laju reaksinya cepat. Nah, dimana kalau dilihat di enzim di sini kan ada x-axisnya nih. Dan ini x-axis, yang ini y-axisnya. X-axisnya itu adalah waktu, ya, sedangkan yang volume oksigennya itu adalah y-axisnya. Ya, kalau misalkan x-axisnya itu kalau di apa namanya di ketentuan itu dia selalu independent variable. Artinya variabel bebas yang tidak mungkin dipengaruhi, sedangkan yang y-axisnya itu adalah yang dependent variable. Makanya ini total volume oksigennya tergantung dari suatu substratnya atau suatu enzimnya gitu. Jadi pengaruhnya itu apa. Dan ini adalah dari hasilnya gitu. Hasilnya itu ya kurvanya nggak lurus ya. Jadi dia apa namanya awalnya naik pelan-pelan, lama-kelamaan jadi datar. Kenapa? Jadi saya bilang, jadi pertama cepat, yang kedua slow down, and yang terakhir itu stop. Ya, dan saya bilang di sini juga always fastest at the beginning. Nah, itu yang kita sebut sebagai initial rate of reaction. Jadi initial rate of reaction ini bisa tinggal kalian tarik garis ke sini. Sorry, ini saya nggak pakai penggaris nih ya, jadi susah. Intinya tarik garis ke atas. Ini tarik penggaris ya dari 0, pokoknya dari 0. Ini calculate-nya the slope of tangent to the curve close to the time O. Ini tarik garis, pokoknya lurus lah ya. Ini kita. Jadi harusnya nih di sini nih. X-nya ini harusnya di sini nih. Gitu initial rate-nya. Jadi awal-awal tuh initial rate-nya dia tinggi gitu. Kenapa dia initial rate-nya tinggi? Satu, ibaratkan kalau ada suatu enzim ya gitu kan. Awal-awal ya berarti kan substratnya dia banyak dong. Ya, substratnya banyak. Jadi kalau misalnya saya tulis y fastest at the beginning because the first reasons misalkan substrate ya are excess. Jadi substratnya awal-awal banyak, enzimnya ada, substratnya ada gitu loh. Ya, sedangkan graf yang kedua
di sini kan udah mulai slow down nih, sini set gitu. Artinya substratnya udah mulai sedikit nih, gitu. Ya, misalkan ya kita beranggapan bahwa misalkan substratnya itu adalah 100, enzimnya itu adalah 20 gitu. Ya, enzim nanti berikatannya sama 20 substrat dulu kan. 20, kemudian ntar 20 lagi dan seterusnya gitu. Jadi awal-awal ya dia akan cepat, dan ini sebenarnya nggak pas banget 20 ya, karena kan dia random. Jadi lama kelamaan nanti dia akan mendatar. Kenapa akan mendatar? Ya, karena di sini nanti substratnya udah jadi berkurang dong. Less substrate. Kenapa ya? Karena substratnya udah diubah jadi produk gitu. Dan yang ketiga, kenapa dia di sini mulai datar? Karena ini grafiknya yang ini waktu loh ya, bukan substrate concentration. Jadi dia mulai mendatar ya karena udah nggak ada no substrate gitu. Subs no substrate. Ya substratenya udah habis diubah jadi produk. Gitu ya. Jadi makanya di sini apa namanya, waktunya seiringnya bertambah ya volume oksigennya ntar lama kelamaan ya akan apa namanya akan datar gitu loh. Ya, itu satu jadi dengan pembentukan suatu produk. And jadi bisa dihitung juga nih, misalkan initial rate-nya. Misalkan initial rate-nya ditentuin di sini nih. Antara 3 sama 30. Berarti berapakah initial rate? Initial itu kan dia apa namanya ya, bisa dibilang suatu kecepatan awal kan. Laju reaksi kan itu kan kecepatan awal. Berarti menuju pada velocity. Jadi ya udah di sini tinggal dibagi aja. velocity itu kan satuannya apa namanya eh, bisa meter per s lah, pokoknya per detik ya kan, karena di sini menuju ke volume berarti misalkan dihasilkannya 3 nih, berarti 3 cm kubik per 30 detik gitu. Kalau mau dibagi ke detik berarti kan satu ya, bisa disingkat 1/10 cm kubik per second gitu. Nah, kamu bisa buat lah berapa satu detiknya itu berapa volumenya. Itu intinya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang 0,1 cm kubik per second gitu. Ya, itu laju reaksinya dari product formations. Nah, kemudian di sini yang kedua yaitu dengan substrate disappearance gitu. Jadi kalau tadi product formation, nah yang kedua ini adalah substrate disappearance, kehilangan substrat gitu. Jadi contohnya di sini pakai amylase ya. Amylase kita pakai starch larutannya di sini berarti liquid, sama maltose ini adalah liquid gitu. Jadi starch ini kan liquid pakai enzim yang namanya amylase di sini kan, amylase, yang mana amylase juga liquid kan. Kalau misalkan tadi wujudnya beda tuh liquid sama gas. Nah, kalau di sini dia liquid sama liquid, terus bedanya gimana? Ya, kita pakai yang namanya iodine test. Masih ingat ya iodine test? Dia untuk menguji yang namanya starch atau amilum. Amilum sama maltose beda loh ya. Itu polysaccharide sama disaccharides. Oke, jadi misal di sini kalian tetesin yang namanya si apa namanya si starch nih, starch. Dan bisa sih beberapa kondisi, ada dua kondisi yang memungkinkan. Misal konsentrasi starch ini bertindak sebagai substrat ya, sedangkan amilase ini bertindak sebagai enzim, dan maltose ini bertindak sebagai produk. Jadi kalau misalkan starchnya konsentrasinya sama nih, konsentrasinya sama semua gitu ya. Sedangkan yang dibedakan misalkan konsentrasi enzimnya, boleh. Atau sebaliknya, konsentrasi enzimnya sama tapi konsentrasi starchnya yang berbeda. Misal yang di sini dia lebih sedikit apa namanya lebih sedikit konsentrasi substratnya. Kalau di sini dia uh, konsentrasi substratnya banyak gitu. Konsentrasi substratnya banyak gitu ya. Tetesan enzimnya sama, boleh. Nah, misalkan kita pakai kondisi ini. Artinya, kenapa di sini ada yang warnanya beda, ada yang dark blue, ada yang uh, orange brown gitu. Nah, ingat ya, kalau misalkan dia iodine, ya starch itu digabungkan dengan iodine, warnanya kalau positif itu akan blue black atau dark blue. Artinya bisa dibilang bahwa kalau yang warnanya dark blue itu konsentrasi substratnya akan lebih banyak gitu.
Kenapa tadi saya bilang kondisi yang pertama enzimnya lebih banyak, substratnya lebih sedikit, terus warnanya kan orange brown? Ya artinya si enzim tersebut cepat bereaksi dengan substrat, makanya warnanya ini jadi orange brown. Artinya nggak ada starch dong di sini, atau starchnya ya bisa dibilang sedikit gitu. Ya karena udah dipecah jadi yang namanya produk. Sedangkan kalau di sini ya masih banyak starchnya gitu. Paham ya? Starchnya itu masih banyak, makanya dia bisa menghasilkan warna biru kehitaman. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini, ya ini kan berarti kehilangan substrat dong. Kalau di sini substratnya ibaratkan ya belum hilang karena substratnya banyak. Enzimnya ya sebagai limiting factornya itu adalah si enzim. Karena kan tadi kan konsentrasi enzimnya kita buat sama, cuman substratnya yang berbeda. Gitu. Ya. Cuman kalau di sini ini kan dia cuma dibedakan berdasarkan warna, bukan berdasarkan angka. Bisa jadi saya bilang warna yang sebelah sini itu adalah coklat, warna yang sebelah sini itu adalah coklat kehitaman gitu. Dan menurut orang lain itu beda, makanya ini disebut sebagai qualitative test gitu, karena dia nggak angka. Nah ini udah saya jelaskan, dark blue itu artinya starch is presence, and the yellow starch already hydrolyzed. Jadi dia dihydrolyze jadi tadi yang namanya maltose, yang mana maltose itu adalah alpha glucose dan alpha alpha glucose gitu. Jadi ya udah, dia nggak bereaksi sama yang namanya iodine, warnanya jadi nggak hitam, itu biru kehitaman. Itu ya. Nah, pakai cara yang namanya colorimeter. Jadi to measure the color change quantitatively. Dan ini karena ada angkanya, jadi dia lebih meyakinkan. Jadi colorimeter ini itu dia dengan mengukur keterserapan suatu cahaya dalam satuan RBT units. Gitu. Jadi artinya semakin dia warnanya gelap, berarti makin banyak dong yang namanya si amilumnya, lot of starch. Nah, artinya absorbance-nya itu semakin tinggi gitu terhadap si cahaya yang diserap oleh si starchnya itu. Ibaratkan kalau misalkan di sini ada cahaya nih, molekulnya sebesar ini, ya jadi dia serap nih. Sedangkan kalau misalkan molekulnya dipecah, ini ada sumber cahaya, molekulnya jadi kecil-kecil-kecil. Nah, ini ada detektornya, ini detektornya, ini detektornya. Artinya kan ini nggak bisa diserap terlalu banyak kan. Nah, kalau di sini artinya bisa lewat suatu celah-celah ini gitu ya. Makanya kalau berdasarkan grafik dia kan akan turun nih, yang y axisnya itu adalah light absorbance-nya, cahaya yang diserap gitu, sedangkan yang x-nya itu adalah waktunya. Jadi bisa di sini dilihat following the time course of the breakdown of starch by amylase. Jadi semakin dia dipecah, ya dipecah berarti kan starchnya jadi sedikit dong. Nah itu jadi dia daya serapnya jadi berkurang gitu di suatu molekulnya. Sedangkan kalau misalkan dia di sini banyak molekul starchnya, ya berarti yang diserap banyak. Makanya di sini grafiknya turun gitu ya. Itu pakai colorimeter. Jadi ntar di sini ada angkanya. Jadi tidak menggunakan yang namanya ini. Ini hanya uji coba untuk substrate disappearance aja gitu, secara kualitatif. Oke, jadi ini ada grafik ya, the steady state in enzyme, yang mana S ini itu refers to substrate, ya, P ini masuk ke produk. Kemudian kalau IS ini enzyme substrate complex ya, enzyme substrate complex. Kalau E ini adalah enzyme. Bisa dilihat bahwa enzyme ini ya dia nanti awal-awal kan akan datar ya, karena di sini dia remain unchanged. Dia nggak berubah kecuali nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi enzim. Itu enzim substrat kompleks juga ya kelamaan dia datar karena dia akan berikatan sama substrat, kecuali substratnya nanti dia habis, dia bisa turun. Kenapa di sini substrat turun? Ya karena substrat berikatan sama si enzim kan, yang mana nanti bisa jadi produk, makanya di sini produknya naik sampai nanti dia equilibrium rata. Ya, jadi ini waktunya untuk yang x-axisnya ini adalah konsentrasi. Kalau ini berarti konsentrasi substrat, ini konsentrasi produk gitu. Jadi sampai substratnya habis ya berarti nanti produknya juga terbentuknya segitu, konstan dia konsentrasinya. Sedangkan kalau substratnya dia lama-kelamaan kan habis ke bawah. Atau sedangkan enzimnya pun juga akan konstan gitu. Oke. Oke, ini nanti akan kita bahas. Oke, next kita bahas factor that affect the enzymes. The first factor is temperature. Jadi ya kita udah sempat singgung di awal bahwa temperatur itu mempengaruhi enzim. Kenapa? Ya karena enzim ini terbuat
made by protein, ya, yang mana protein itu terdiri dari beberapa uh, interaction bonds kan, beberapa ikatan yang berinteraksi, hydrogen bonds, covalent bonds, hydrophobic bonds, and many more. Yang mana ikatan-ikatan itu bisa diputus kalau ada yang namanya temperatur gitu. Oke, itu tapi kalau merujuk ke temperatur yang terlalu tinggi loh ya. Oke, jadi faktor yang pertama, nah di sini langsung kalian bisa lihat di sini ada ya gambar bergerak lah. Jadi kalau di sampingnya itu ada gambar suatu grafik. Jadi di sini yang x-axisnya itu ada temperatur, yang y-axisnya itu adalah rate of reaction. Yang mana di sini ada puncaknya, ya, ada puncaknya di sini. Nah, ini kita sebut sebagai optimum temperature. Jadi artinya optimum temperatur itu adalah suatu reaksi enzim yang bekerja secara maksimal. Gitu. Itu namanya optimum temperatur. Jadi ya nih simpelnya kalau saya buat suatu kesimpulan, kalau di sini ini kan artinya low temperature nih, gitu kan. Jadi low temperature it means molecule move slowly. Ingat kerja enzim itu collisions randomly, bertabrakan secara acak. Jadi kalau dia jalannya aja pelan, ya bertabrakannya berarti semakin jarang dong. Nah, itu menyebabkan low kinetic energy. Jadi energi kinetiknya ya dia semakin bertabrakannya semakin pelan, ya berarti dia substrat sama enzimnya yang nggak sering untuk bertabrakan. Jadi ngebentuk suatu produknya jadi lama gitu loh. Makanya low temperature itu ya bisa dibilang sebagai inactive enzyme juga. Ya karena enzimnya bekerjanya pelan gitu. Jadi substrate and enzyme ya not often collided. Jadi dia jarang sehingga ya nanti hasilnya less cross product. Produknya sedikit gitu. Ya sebaliknya, berarti kalau misalkan ya high temperature ya it means molecule move fast gitu and make the kinetic energy higher, lebih tinggi lagi gitu. And then substrate and enzyme more collided gitu sampai mencapai yang namanya optimum temperatur di sini nih, optimum temperature, and mostly all the enzymes in human yaitu 40 derajat. Nah, kalau dia lebih dari 40 derajat, yang tadi saya bilang, temperatur itu kan suhu nih, panas, energi panas. Dia bisa menghancurkan yang namanya ikatan kimia tuh di beberapa protein. Misalkan tadi enzimnya bentuknya seperti ini, ya kan? Ini kan misalkan yang ikatan ionik ya antara negatif sama positif itu, tapi karena ada temperatur ya, ini ada ionik, diputuslah dia pakai yang namanya hidrogen. Pakai yang namanya temperatur. Atau misalkan dengan ikatan hidrogen O sama H di sini diputuslah pakai yang namanya panas. Yang tadinya bentuk proteinnya seperti ini, aktif site seperti ini, misalkan jadi seperti ini, gitu. Yang mana nanti nggak cocok sama yang namanya substrat. Ya, active site broken. Jadi nanti dia produksi produknya pun juga semakin menurun. Semakin tinggi temperaturnya ya berarti dia semakin panas gitu. Hydrogen bonds-nya, hydrophobic interaction-nya ya bisa semakin putus gitu, semakin banyak putusnya. Ya, gitu. Jadi, oh ya, setiap makhluk hidup, setiap organisme itu punya yang namanya optimum temperatur yang berbeda-beda. Gitu. Jadi bisa dibilang ya apa namanya? Other organism have different optimum temperature depending on their habitats. Jadi ya contohnya ya bakteri ya termofilik deh. Termo panas, filik itu suka panas ya. Jadi ada di bakteri apa namanya? Bakteri sulfur ya gitu. Atau bakteri yang ada di gunung berapi itu. Jadi dia punya ya dia bisa jadi hidup ya sekitar 80 derajat Celcius ke atas ya gitu. Ya artinya enzimnya dia emang optimumnya segitu gitu loh. Maksimum kerjanya segitu. Malahan kalau dia kurang ya nggak aktif malahan bisa mati gitu. Ya, yang pertama itu temperatur. Yang kedua itu adalah faktor dari pH, di acidity. Ya, jadi acidity ini atau ya potential of hydrogens. Kalau yang kalian bisa lihat di sini soal enzim itu ya kebanyakan grafik sih soalnya analisis. Yang mana kalau kalian ingat di sini pepsin, ya pepsin itu kan kerjanya di stomach ya, di lambung. Sedangkan kalau yang tripsin itu di intestinal enzyme. Yang mana pepsin itu di lambung ada HCl ya, makanya dia optimumnya pada pH yang asam.
Sedangkan kalau yang trypsin, karena dia bekerjanya nanti ketika di usus 12 jari, karena ada getah empedu, yang mana getah empedu itu bersifat basah. Nah, baru dia bekerja lah pada kondisi yang basah, base or alkali. Gitu nih di sini nih di optimumnya. Jadi rate of reactionnya maksimumnya di sini. Misalkan berapa nih? Ini adalah 8,5 misal. Gitu. Jadi kenapa pH berpengaruh? Di sini saya tulis low pH, it means jadi kalau dia pH-nya rendah, berarti kan pH rendah itu kan acid kan, yang mana berarti konsentrasi H plusnya kalau asam gimana? Berarti dia tinggi dong. Di sini H plusnya dia tinggi. Nah, yang mana H plus ini dia nanti bisa berikatan dengan yang molekul yang punya negative charge, muatan negatif. Contoh kalau kemarin ada ionic bonds di situ, ya antara NH3 plus ya kan, sama yang namanya CO-min kan, gitu. Nah, kalau misalkan di sekitar banyak H plus, banyak H plus, banyak H plus, banyak H plus gitu, terlalu berlebih H plusnya, dia bisa dong nih berikatan antara H plus sama CO-min. Strukturnya berubah nggak? Berubah. Active site-nya berubah nggak? Berubah. Gitu. Jadi dia bisa mungkin seperti ini. Yang mana nanti dia nggak bisa jadi substrate gitu. Sorry, nggak bisa berikatan sama substrate gitu. Nggak bisa jadi produk. Ya. Jadi, attract negative charge in enzyme, break ionic bonds, and the active site change. Ya, and also ya di pH ya have optimum di enzyme have optimum pH. Itu mostly kalau misalkan dia di amylase ya, ini amylase pH-nya 7 gitu. Makanya kalau kalian rasakan saliva kalian ya dia tawar-tawar aja ya, netral ya pH. Jadi kalau digambar nanti amylase ya kurang lebih di sini gitu. Punya optimum temperatur yang optimum pH yang berbeda-beda. Gitu itu pH. Next, itu ada enzim concentration. Jadi konsentrasi enzim juga berpengaruh. Artinya kalau misalkan saya tulis di sini substratnya misalkan ada 50 ya. Sama kita buat kondisi A sama kondisi B. Kondisi A itu 50, kondisi B substratnya juga 50. Kemudian enzimnya saya bedain. Enzim yang di A itu misalkan enzimnya 30. Sedangkan di sini enzim yang di B itu cuma 10. Artinya enzim berikatan sama substrat di sini kan kemungkinan 30 sama 30 substrat kan. Sedangkan yang di sini cuma 10 doang. Akhirnya nanti di sini ya 30, nanti saya tinggal 20 kan. Hitungan kasarnya. Kalau di sini kan nunggu 10, nunggu 10, nunggu 10, nunggu 10, nunggu 10 gitu kan. Lama. Yang mana menyebabkan initial rate-nya berbeda-beda gitu. Jadi initial rate itu nih yang ini nih. Yang tadi udah tarik lurus itu ya. Saya nggak pakai penggaris karena jelasan di tablet jadi susah ya. Jadi dia semakin ke bawah semakin rendah konsentrasi enzim yang digunakan tuh semakin rendah gitu loh. Ya makanya di sini ya paling tinggi misalkan 40 nih. 40 cm kubik kita pakai yang namanya konsentrasi si enzim itu. Substratnya sama. Itu. Jadi di sini limiting factor-nya itu misalkan si substrat. Jadi kalau misalkan enzimnya banyak ya berarti initial rate-nya semakin curam nih di sini. Nih, semakin curam yang atas nih yang nomor satu. Sedangkan semakin turun, misalkan enzim substratnya dia diturunkan. Nah, misalkan jadi seperti ini. Jadi nurun dia initial rate of reaction-nya. Kalau di sini panduannya pakai apa namanya total volume oksigen kan. Karena kan ini bisa mengukur yang namanya ROR, rate of reaction dari enzim itu. Jadi ya the more enzyme present ya it means more active site gitu loh. Nah, kalau active site-nya banyak, substratnya ada, ya udah dia langsung berikatan. Apalagi kalau di sini saya buat substratnya 50 ya enzimnya 50. Cepat dia initial rate-nya. Berarti nanti initial rate-nya ya bisa makin curam lagi bentuknya. Gitu. Ya. Makanya tadi initial rate ini the initial rate of reaction increases linearly with enzyme concentration. Gitu. Jadi dia semakin banyak enzimnya ya terhadap si substrat jadi semakin cepat gitu bereaksinya untuk membentuk suatu produk. Ya, gitu. Itu enzim konsentrasi dari si enzim. Ya. Jadi ya kalau misalkan disimpulkan nih kalau misalkan dia apa namanya enzimnya tinggi, konsentrasi enzimnya tinggi, ya berarti bisa disimpulkan satu nih, ini kalau ngisi paper 2 ya. Jadi more active site. Nah, biasanya tuh pakai semikolon. Semikolon ini artinya separate making marking points. Jadi
masih dalam satu kalimat tapi bisa dapat poin yang banyak, bisa poin yang berbeda. Jadi kalau dia more active site ya it means jadi dia more collisions, ya kan? Tabrakannya jadi semakin banyak dong terhadap si enzim. Nah, kalau dia tabrakannya semakin banyak, berarti dia eh, enzim substrate kompleksnya kan juga semakin banyak juga dong. More enzyme substrate complex form gitu. Atau formation boleh. Dan akhirnya rate of reactionnya gimana? Increase gitu. Jadi dia meningkat. Ya sebaliknya kalau misalkan dia konsentrasi enzimnya rendah, itu konsentrasi enzimnya rendah, dia tinggal dibuat aja. Berarti kebalikannya kan, less active site gitu. Ya, berarti ya enzimnya yang sebagai limiting factornya gitu loh. Enzim sebagai limiting factor. Kayak gini contohnya si kasus B ini. Ya enzimnya kan sedikit gitu. Jadi enzim itu sebagai limiting faktornya. Nungguin tuh. Jadi dia harus berikatan 10 dulu. Ketika enzim sama substratnya berikatan kan udah pada berpasangan semua tuh. Ya tunggu jadi produk baru ntar dia bisa berikatan dengan substrat yang lain. Jadi ya sebagai limiting factornya si enzim. Ya artinya jadi collisionnya jadi jarang, IS-nya jadi lebih sedikit atau lebih lama deh gitu. Dan menyebabkan yang terakhir ya pasti rate of reactionnya ya gitu. Rate of reactionnya ya dia decreases gitu. Itu enzim konsentrasi enzim. Nah, selanjutnya itu ada konsentrasi substrat. Kan di sini tadi pakai yang namanya ada kita udah coba substrat disappearance ya. Di sini kita bisa pakai H2O2 yang product formation, pakai enzim katalase. Kemudian di sini kalian bisa lihat deh gambar yang di sebelah sini deh, biar paham konsentrasi substrat kenapa sih bisa berpengaruh. Jadi kalau kalian lihat di sini enzimnya kan tetap saya buat di sini ada 3 enzim. Ini juga ada tiga, ada tiga. Di sini juga ada tiga, 1, 2, 3 ya. Yang mana dari si enzim ini berarti enzim itu kita buat sebagai konstan. Yang mana enzimnya itu ya sebagai limiting factor ya, gitu. Faktor pembatasnya. Nah, di sini kalau kita menggunakan substrat yang sedikit, berarti dia makin banyak dong, cepet dong reaksinya. Initial rate-nya semakin cepet dong, gitu. Ya, misalkan saya naruh 3, di sini substratnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya berarti nanti 3 dulu yang berikatan baru sisa 2 kan, gitu. Artinya di sini dia akan semakin naik gitu. Ya, jadi makin curam. Makanya tadi yang kenapa dia cepat di awal ya karena si enzim itu langsung berikatan sama substratnya, membentuk enzim substrat kompleks. Sedangkan kalau yang substratnya misalkan saya tambahkan medium nih, medium substrate. Artinya dia makin mendatar dong ya. Gitu. Ini substrate concentration ya sekarang yang kita pakai di x-axisnya, bukan time gitu. Dan ini rate of reaction. Jadi karena di sini medium ditambahin sedikit lagi substratnya, ya dia akan datar gitu. Karena ya nunggu substrat kan makin banyak bertambah. Nunggu nih tiga giliran dulu jadi produk baru selesai masuk lagi lah substrat 3 produk lagi gitu kasarnya. Dan kalau tambah lagi di high concentration of substrate gitu, jadi artinya substratnya semakin banyak dong. Makin lama lagi dong dia bereaksi. Makanya dia ntar mulai flatnya di sini nih atau plateaus bahasanya. Plateaus or flat. Jadi kenapa dia datar? Ini bukan artinya tidak terjadi reaksi loh ya. Artinya tetap jadi reaksi, tapi dia yang ngepas tiga, wait mana ya? Tiga gitu loh. Ya enzimnya kan di sini kan x-axisnya semakin bertambah dong, berarti semakin ke kanan. Ya dia kan semakin datar gitu. Artinya ya enzim bekerja sama substrat tetap bekerja, tapi dia konstan gitu, datar. Paham ya? Bukan berarti nggak terjadi suatu reaksi, rate of reactionnya dia sama gitu. Paham ya? Dan yang mana uh, if the enzyme concentration keep constant ini increasing the substrate, nah di active site berarti full dong, penuh dong. Jadi active site itu fully occupied yang di sini. Jadi bisa dibilang nanti di sini kita sebut sebagai Vmax. Vmax ini refers to velocity, kecepatan. Gitu. Kecepatan suatu reaksi, kecepatan reaksi. Gitu. Jadi itu Vmax.
Ya, kenapa Vmax dipelajarin? Ya nanti akan kita tahu lah sendiri. Gitu. Oke, oke. Selanjutnya kenapa tadi Vmax harus dipelajarin? Karena kita akan ngebahas yang namanya Michaelis-Menten Constant or Km gitu. Jadi apa itu Km? Km itu the substrate concentration. Nih, yang harus garis bawahi. Konsentrasi substrat loh ya, Km. Work at half maximum rate. Jadi artinya setengah dari Vmax, tapi merujuknya ke konsentrasi substrat. Gitu. Jadi kalau misalkan ini digambar, ya, tadi kan Vmax-nya di atas nih. Ini kan yang X, ini X axis, ini yang Y axis-nya. Jadi ya di sini ada Vmax-nya. Misalkan Vmax-nya di sini kita ketahui ada 50, berarti setengah Vmax-nya itu misalkan 25. Jadi caranya, ini kita tarik garis dari grafik ini. Nah, yang bawah ini adalah Km. Jadi ini Km. Jadi Km itu bukan yang ini loh ya, bukan. Jadi Km ini yang bawah, konsentrasi substrat. Untuk apa sih konsentrasi substrat itu diperlukan atau Km itu dibutuhkan? Jadi to measure enzyme affinity. Affinity itu adalah degree of attraction. Jadi keterikatan atau suatu molekul itu cenderung berikatan sama siapa? Itu afinitas gitu. Jadi antara dua molekul itu kalau di afinitasnya tinggi ya berarti dia bisa menarik molekul itu tinggi juga. Kalau afinitasnya rendah ya berarti dia apa namanya dibandingkan dengan afinitas molekul yang lain berarti dia lebih berikatan dengan molekul yang lain. Jadi di sini saya bilang uh, higher affinity of enzyme terhadap substrate ya on substrate. Jadi semakin tinggi afinitas enzim terhadap substrat, artinya si enzim itu berikatan sama substrat lebih besar dong, sama substrat tertentu lebih besar. It means lower substrate needed before half maximum rate of Vmax. Paham nggak maksudnya? Jadi artinya kan enzim itu udah berikatan nih sama si substrat, ya kan? Udah berikatan sama substrat. Berarti untuk mencapai setengah Vmax, ini kan setengah Vmax nih, akan lebih sedikit dong, karena afinitasnya tinggi. Jadi dia di sini grafiknya semakin curam dia initial rate-nya. Ya, jadi untuk mencapai setengah Vmax ya dia butuhnya lebih sedikit. Sedangkan kalau afinitasnya rendah, lebih rendah nih ya terhadap si substrat, ya berarti kan dia lebih butuh banyak enzim berikatan sama substrat untuk mencapai setengah Vmax kan, gitu. Jadi dia perlu untuk yang namanya mengukur Km-nya. Atau jadi higher affinity, ya saya simpulin ya affinity, higher affinity apa namanya? Artinya di sini lower Km. Km itu kan berarti setengah substrat kan? Setengah konsentrasi substrat gitu. Untuk apa namanya? Mencapai si Vmax itu gitu. Konsentrasi setengah substratnya. Artinya semakin tinggi afinitasnya ya berarti dia Km-nya semakin rendah gitu. Karena kan afinitasnya tinggi nih. Berarti konsentrasi substrat untuk mencapai setengah Vmax lebih sedikit dong. Karena ya dia afinitas terhadap enzim terhadap substratnya itu tinggi. Berikatannya dia cepat. Jadi untuk mencapai setengah Vmax-nya cepat. Sedangkan sebaliknya, kalau dia afinitasnya rendah, low affinity berarti dia konsentrasi substratnya itu butuh lebih banyak untuk mencapai setengah Vmax. Gitu. Ya, jadi itu penting untuk apa? Untuk ini nih. Km for some enzyme and substrate. Jadi contoh di sini hexokinase. Ada ATP, ada glukos sama fructose. Dilihat Km-nya. Ingat, Km yang rendah berarti afinitasnya tinggi. Berarti enzim itu cenderung berikatan sama Km yang rendah kalau afinitasnya tinggi. Atau sebaliknya, kalau afinitasnya tinggi berarti kita cari yang lower Km. Yang mana nanti enzim itu bisa berikatan sama substrat tertentu. Contoh di sini ada hexokinase. Yang mana Km yang terendah yang mana? Ini kan glukos kan. Yang mana berarti hexokinase ini dia lebih berikatan sama si D-glukos. Karena dia punya Km yang rendah. Sama misalkan cryptotrypsin di sini. Yang mana Km-nya rendah mana ini kan. Berarti dia akan cenderung berikatan sama si N-benzol tirosinamida. Itu mechanism maintenance. Ya, jadi hexokinase tadi ya prefers glucose as a substrate over the ATP. Gitu. Ya, atau contoh lain, misal di sini
pakai yang glutamat dehydrogenase. Yang mana dilihat KM-nya. KM-nya mana nih yang rendah ya. Berarti yang NADH ya. NADH. Jadi nanti si glutamat dehydrogenase ini dia akan lebih substratnya NADH gitu. Oke. Dan yang lainnya sama aspartat. Aspartat dilihat di sini ada KM-nya yang rendah yang mana? Oh, ini nih 0,04 ya. Jadi dia akan bereaksi sama si oksaloasetat. Jadi afinitasnya ya cenderung berikatan sama si oksaloasetat. Artinya kalau di sini KM-nya rendah, ya KM-nya rendah, berarti afinitas aspartat dengan oksaloasetat itu dia lebih tinggi. Itu aja. Gampang kan ya? Itu kayak. Oke, next factor that affect enzymes. Jadi kalau yang tadi Michaelis Menten constant itu masih merujuk pada substrate concentration. Uh, yang faktor mempengaruhi enzim. Nah, faktor yang mempengaruhi enzim yang lain itu adalah inhibitors. Dilihat dari namanya inhibit, jadi dia sebagai penghambat. Ya, yang mana kalau di sini ada normal binding site antara substrate sama enzim, ya substrate berikatan sama bagian active site-nya kan. Itu gabunglah dia, itu normal. Tapi ada yang namanya inhibitors. Ada yang namanya inhibitor kompetitif sama yang inhibitor non kompetitif. Jadi ya secara singkatnya kalau kalian bisa lihat di gambar yang kompetitif ini dia bekerja pada active site. Sedangkan kalau yang non kompetitif dia akan berikatan selain dari active site atau kita sebut sebagai allosteric site gitu. Kalau yang ini ya active site-nya dia nggak berubah karena dia saingan kompetitif. Jujur. Sedangkan kalau yang non kompetitif ketika suatu inhibitor nih non kompetitif inhibitor berikatan pada allosterik, dia akan mengubah sisi aktifnya. Jadi active site change gitu. Ya, itu inhibitor non kompetitif. Nah, ini kita bahas satu-satu. Di sini ada yang inhibitor kompetitif inhibitor. Jadi ada inhibitor, ada substrate, di sini ada enzymes. Yang mana inhibitors have similar shape with substrate. Jadi di sini konteksnya sama-sama segitiga nih substrate-nya, active site-nya ya komplementnya gitu. Jadi dia berkompetisi, compete with substrate and depends upon on concentration. Jadi maksudnya gimana? Ibaratkan kalau kalian mau jujur ya jujur sama jujur ya 5 lawan 5 gitu. Tapi dia masih bisa diantisipasi dengan penambahan substrat. Misalkan di sini inhibitornya 5. Nah, substratnya itu kita tambahkan misalkan jadi 15. Nah, berarti kemungkinan substrat itu bertabrakan, kan kerja enzim dengan substrat itu bertabrakan ya. Bertabrakan akan lebih besar. Nah, nanti dia akan menyebabkan yang namanya reversible inhibitions. Yang harusnya inhibitor menghambat si substrat, tapi sebaliknya malah substrat yang menghambat inhibitor. Karena dengan menambahkan konsentrasi substrat. Gitu. Di sini ada contohnya, ada yang namanya malonat. Yang malonat ini adalah si inhibitornya, succinate dehydrogenase ini dia adalah enzimnya. Ya, gitu. Yang mana si substratnya itu adalah suksinat. Ya, suksinat. Kan saingan nih bentuknya sama gitu. Jadi kalau dia saingan kalau succinate dehydrogenase itu dia ada di ya fungsinya untuk di aerobic respiration deh, tentunya untuk bentuk energi gitu. Nanti kalian belajar di itu. Nah, contoh yang lain, oh ya, for information, jadi kalau misalkan inhibitors ini dia nggak semuanya itu jelek gitu. Jadi contoh di sini ada captopril drugs, dia itu ada angiotensin control enzyme. Jadi kalau misalkan dia orang yang darah tinggi, nah AC2 ini angiotensin control enzyme ini akan dikonvert jadi AC1. Yang mana AC1 ini dia akan uh, increase blood pressure. Jadi tekanan darahnya tinggi gitu. Jadi deg 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 gitu. Nah, jadi hambat sama yang namanya captopril di sini. Captopril. Nah, jadi dia ya tidak diubah di AC1 jadi AC1. Makanya di sini apa namanya decrease blood pressure. Ya. Oke, itu yang kompetitif. Kalau yang non kompetitif, ini harusnya non kompetitif nih ya. Ini non competitive inhibitors. Jadi dia bekerja pada allosteric site nih. Inhibitors bind in allosteric site and irreversible inhibition. Kenapa disebut irreversible inhibition? Kalau tadi yang kompetitif inhibitor itu kan kita bisa menambahkan konsentrasi substrat untuk bersaing dengan inhibitor sehingga dia bisa dihambat balik. Sedangkan ini irreversible inhibition. Kenapa? Because inhibitor ini kan berikatan pada allosterik ya, nih, pada di sini nih. Yang mana dia akan berubah
Nih, change the active site. Ya berarti si enzimnya itu jadi non fungsional, non fungsional non fungsional enzim. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Makanya nanti dia apa namanya, rate of reactionnya ya jadi itu jadi turun gitu. Karena konsentrasi enzimnya ya udah berkurang karena diubah sisi aktifnya gitu loh. Jadi di sini ya change active site, no substrate to bind with enzyme, no enzyme substrate complex form, and ya produknya jadi menurun gitu. Paham ya? Contohnya ada cyanides. Ini menghambat sitokrom C. Ini enzim. Cyanide ini adalah inhibitorsnya. Sitokrom C itu dia berfungsi pada aerobic respiration juga untuk bentuk ATP lah, ibaratkan untuk membantu proses pembentukan ATP. Dihambatlah sama cyanida gitu. Ya, di elektron transport chain di ETC gitu. Jadi ya makanya dia nggak bisa bentuk energi, dia mati gitu. Kalau konsumsi cyanida berlebihan sedikit pun juga ya nggak bisa. Kalau yang bagusnya ini ada penicillin. Penicillin itu sebagai inhibitor pada transpeptidase, ini pada bakteri ya. Jadi transpeptidase ini adalah enzim yang ada di bakteri, penicillin ini adalah inhibitor gitu. Jadi dia ini menghambat yang namanya pembentukan peptidase. Peptidase itu kan peptide, pembentukan peptide bonds. Jadi dia nanti dinding sel bakterinya jadi hancur. Makanya bakterinya bisa dimusnahkan pakai antibiotik, beberapa antibiotik penicillin. Nah, itu jadi non-competitive inhibitors. Ya, oke. Nah, ini kalau berdasarkan grafik, jadi competitive versus non-competitive inhibitor, bisa dilihat ini without ya, ini without inhibitor. Jadi dia ya rate of reaction-nya dia lebih tinggi pastinya, jelas. Ya, karena ya dia enzimnya yang nggak ada yang sebagai penghambat. Jadi rate of reaction-nya ya dia remain constant. Sedangkan kalau yang competitive inhibitor, karena dia bersaing, ya dia rate of reaction-nya pasti turun dong. Tapi ya enzimnya yang nggak turun, simpelnya gitu. Karena ini cuma rebutan doang. Sedangkan kalau yang with non competitive inhibitor ya berarti kan enzimnya itu konsentrasinya turun dong, rusak kan. Jadi berikatan sama substratnya pun juga lebih sedikit. Makanya nanti rate of reaction-nya akan lebih rendah gitu. Ya kalau yang kompetitif nih Km increase when competitor is present. Jadi kalau dibandingkan dengan yang grafik awal yang without inhibitor, Km-nya itu dia meningkat gitu. Ya, Km-nya meningkat. Sedangkan more substrate needed apa namanya substrat ya semakin banyak diperlukan, berarti semakin banyak enzim itu bertabrakan dengan substrat. Jadi yang tadi dengan mengatasinya ya dengan penambahan substrat gitu loh. Jadi semakin banyak enzim yang berikatan sama si substratnya. Dan Vmax-nya, ini Vmax-nya itu sama ya. Vmax itu sama. Laju reaksi itu sama. Ini mendekati ke sini kan nanti kelamaan. Gitu. Sedangkan kalau yang non kompetitif, ya kalau yang non kompetitif itu Vmax-nya dia menurun. Kenapa ya? Tadi karena enzimnya dia misalkan bisa ya disebut sebagai sisi aktifnya berubah gitu loh. Jadi ya tadi yang saya bilang enzimnya jadi non fungsional gitu because enzyme unavailable to use. Oh ya non functional enzyme. Jadi ya lower enzyme concentration gitu. Ya. Dan Km-nya remains constant because same substrate is needed gitu. Jadi dia ya nggak perlu yang namanya penambahan substrat gitu, nggak berpengaruh gitu untuk ditambahin substratnya. Sama aja nih kalau di sini kan karena sisi aktifnya berubah, saya tambahin substratnya sebanyak apapun ya kalau enzimnya rusak ya nggak berpengaruh. Jadi Km-nya remains constant dan ini tidak berefek pada afinitas gitu. Nah, ada juga yang dibilang non kompetitif. Itu ada end product inhibitions. Jadi di sini ada suatu ya metabolisme tubuh itu kompleks sebenarnya ya. Ini cuman saya ambil yang simpelnya aja. Ya kan nggak perlu ngafalin molekul ini, nggak perlu ya ibaratkan ini adalah substrate-nya ya. Ini adalah substrate-nya yang bereaksi dengan enzim satu gitu. Jadi si produk A ini hasil proses dari substrat bereaksi dengan enzim satu, kemudian nanti bisa jadi produk B dikatalis dengan enzim 2, seterusnya sampai enzim yang kelima dan menghasilkan end produknya ini. Ini end product. Yang mana end product ini itu bisa sebagai inhibitor non kompetitif untuk si enzim yang satu nih. Kalau di sini konteksnya enzim yang satu ya. Gitu. Mana nih ininya?
enzim yang satu. Artinya kalau misalkan end produknya ini semakin banyak, berarti dia menghambat si enzim satunya ini akan lebih banyak dong. Berarti kalau enzim satunya dihambat, apa yang terjadi? Ya, makin ke sini berarti semakin sedikit gitu. Akhirnya end produknya akan semakin sedikit. Paham nggak? Insya Allah paham ya. Jadi di sini semakin sedikit. Kalau ini semakin sedikit, berarti dia untuk menghambat balik lagi ke sini, ya, menghambat enzimnya, ini juga akan semakin sedikit. Nah, nanti balik lagi dong, karena di sini yang dihambat sedikit, enzimnya berarti akan mempercepat reaksi lagi dong. Balik lagi ke sini, berarti dia akan semakin banyak, karena yang dihambat enzim satunya udah sedikit nih sama inhibitornya. Nah, berarti semakin banyak, end produknya pun juga akan semakin banyak. Terus-terusan mutar. Semakin banyak, oh berarti makin banyak lagi nanti yang menghambat si enzim satunya ini. Terus-terusan. Nah, ini makanya disebut sebagai negatif feedback. Ya, jadi negatif feedback ini nanti akan dibahas di homeostasis. Makanya di sini end product act as inhibitor to maintain homeostasis. Homeostasis itu dia punya yang namanya ideal value, ya, ideal value atau set point lah ibaratkan. Jadi nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang. Contohnya suhu tubuh manusia ya kurang lebih harus 37 derajat Celcius gitu. Ya boleh di bawah 36 atau 37, sekian gitu lah. Ya, jadi apa namanya, kesimpulannya kayak gitu. Jadi ini ya penjelasannya ya. Mana tadi? Jadi product increases binds to allosteric. Nah, kalau if the product decreases, rate of reaction increases again. Jadi muter terus-terusan. Gitu. Oke, next di sini ada immobilized enzyme. Jadi apa itu immobilized enzyme? Immobilized enzyme itu enzyme that trap inside bead of agar cell. Jadi kalau kalian lihat gambar yang bawah, kita tidak membahas tentang absorption, cross-link, nggak bahas entrapment, nggak bahas covalent. Tapi yang akan kita bahas ini adalah yang encapsulation. Gitu. Jadi dia kayak dilindungin oleh suatu larutan, suatu gel ya. Yang mana yang kayak Pac-Man ini warna biru-biru ini adalah enzyme. Makanya uh, metodenya itu namanya encapsulation. Untuk apa? Untuk prevent diffusing freely in solution. Jadi kalau kalian tahu yang namanya susu bebas laktosa, ya, free lactose, kan ada beberapa orang yang alergi sama laktosa ya. Jadi laktosnya ini mau nggak mau harus dipecah dong, ya kan pakai enzim yang namanya uh, lactase gitu. Jadi kan nanti bisa dipecah tuh. Jadi yang namanya alpha glucose sama yang namanya beta galactose. Berarti dia produknya ini kan udah nggak ada yang laktosanya gitu loh. Jadi dia nggak tidak alergi gitu. Ya, nah ini metodenya disebut sebagai encapsulated enzyme. Nah, jadi di sini, oke, saya coba tampilin video ya. Saya tampilin video di YouTube. Jadi ya di sini dia menyiapkan beberapa bahan. Jadi di agak blur ya. Jadi di sini dia menyiapkan beberapa bahan. Kalau di sini dia pakai enzim bukan laktase ya. Kalau ini pakai sukrase. Tapi kurang lebih konsepnya sama. Di sini pakai dia ragi. Kemudian raginya ditimbang karena pengen buat larutan ragi. Ya. Kemudian di sini dia pakai apa namanya sodium alginat ya, pakai sodium alginat untuk si agarnya ya. Kemudian nanti dicampur. Oke, ini dia buat kalsium klorida dulu untuk suatu apa namanya cairan supaya kebentuk kayak bulat-bulat gitu ya. Dia buat larutannya lagi ya. Terus dia diambil nih yang namanya si raginya sama si siapa tadi namanya sodium alginatnya gitu di syringe ini. Kemudian dia ditetesin tuh ke dalam kalsium klorida. Nah, dia bentuknya akan bulat-bulat ya, akan bulat-bulat tuh, ting 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 gitu kan. Nah, enzimnya ada di dalamnya, ada di dalam gelnya gitu.
Ini saya cepetin ya. affecting less Nah, experimental kita hardening, I pengen prepared my sucrose solution. pengen So I did this in the memecah background. nih So yang I did namanya 5 grams of sukrosa kan, sucrose gitu. to 500 milliliters of water, and tap Nah, for us ini will have pakai here. suatu alat Now there's nih. no straw there, fancy. Ya, ini Just beads, sukrosanya udah that's ditetesin because nih, tuh that's the one we're going to add dituangkan. the immobilized yeast to. Put a Kemudian straw in masukkanlah advance, si just so that enzim doesn't tadi happen. tuh yang Now I'm bulat-bulat adding tadi, my tapi jangan sugar lupa solution into kalsium that kloridnya second dibuang tap dulu. funnel there as well, in Ya, preparation kalsium kloridnya for dibuang using dulu. it with my free yeast. Ya, So that's nah gone ini on. So if you sama, can see me dia now, I'm pakai measuring sukrosa the yeast juga, dia again. ada 2 tabung, Again, pengen doing 2 menguji grams of 2. yeast, 10 milliliters of water, mixing Yang it all satu up. nggak But pakai I'm not encapsulated going to enzyme, nah ini immobilize pakai this yeast. Instead, encapsulated I'm just going to enzyme. put it Nah ini straight in the top funnel. ini kan udah Now, dibuang into nih top kalsium funnel 1 there kloridnya. with the straw, I'm Kemudian adding here now dimasukkan, beads of ya, immobilized yeast with the dimasukkan. sucrose, and Tuh, here I'm just yang mana pouring nanti in ya the dia free enzimnya tetap yeast bekerja. directly into the sucrose. And straight away you can see the Tuh, nah ini dia sucrose has dimasukin changed sel colour to the free raginya yeast. langsung nih. And there we have Jadi dia our nggak glucose testing dikapsulasi. strips, otherwise Nah known ini as untuk apa sih glukos? Kalau glukos ini kan, ini sorry bukan glukos, ini Benedict. Jadi untuk menguji adanya si glukosa kan, gitu. Jadi nanti kan kalau sukrosa udah dipecah, jadi yang namanya alfa glukos sama beta fruktos kan, gitu. Jadi warnanya ya dia bisa jadi kuning, hijau, merah bata gitu kan. Tapi kalau sukros kan dia non reducing sugar. Ya kalau ditetesin ya dia tetap jadi warnanya biru gitu. clean sticks, which will change Nah, colour itu when kemudian the dibuka glucose is nih. present. Kan kita pengen So I've opened up menghasilkan the yang namanya tap pure there on product tap nih, funnel 1 to yang start nggak ada allowing enzim product yang to ngikut. be released Nah, from nanti the dia tap funnel. pure yang And then I do the exact sukrosa same yang on udah tap funnel dipecah 2. And then I get gitu. my cleaning stick Sedangkan and kalau yang then I ini, add them kalau into a few dilihat beakers. tuh, And ini when I kan get a keruh, colour change, I'll have enzimnya proof that ikut, the glucose is sel present. raginya The ikut. free Kalau yang yeast ini sel one raginya works enggak fastest because gitu. the immobilized, Ya. if you look at Nah, the ini product there pure in the free product yeast, as you can see gitu. there, whereas Nah, there will just kalau yang the ini, yeast is still kalau yang dissolved ini there with the glucose byproduct, itu whereas dia there will just have pure apa namanya glucose. And those immobilized pure beads nggak can pure then gitu be loh, sorry nggak used pure. again, Jadi which is enzimnya the ikut second juga major gitu benefit of using. ya. Makanya nanti ini bisa diterapkan pada membentuk yang namanya susu bebas laktosa. Nah, ini yang tadi udah kita tonton videonya pakai syringe, ada yeast and sodium alginat, kemudian diteteskan pada kalsium chloride nih yang di sini, CaCl2 ya. Nah, ini nanti immobilized enzyme jadinya. Kenapa kita pakai immobilized enzyme? Karena dia bisa digunakan lagi yang tadi. Kan enzim remain konstan kan, gitu. Artinya enzimnya udah dilindungin, gitu. Nah, di sini dia misalkan tadi di apa pakai sukrosanya, immobilize-nya, tadi akan dites di sini. Dan ini ada glucose test strips ya, atau bisa pakai Benedict juga boleh, gitu ya. Jadi immobilized enzyme ini contohnya sukrosa itu ya dia stabil enzimnya karena dia dikapsulasi gitu loh. Jadi ya dia more toleran terhadap suhu dan terhadap pH. Jadi dia lebih stabil dibandingkan enzim yang terbuka langsung, yang berdampak langsung dengan temperatur sama pH. Dan hasilnya ini advantages-nya, ini advantages-nya. Dan dia menghasilkan pure product result. Kalau itu sukrase. Kalau ini ya enzim yang lactase gitu. Free lactose. Jadi dia pakai yang namanya susu di sini. Ya, pakai namanya susu. Di sini ada sodium alginat, sodium alginat, sodium alginat dan lain-lain gitu. Ya, nanti ketika dia ditetesin si susu dan dia akan jadi pure ya, pure product gitu. Yang mana pure product ini dia free yang namanya free lactose. Jadi dia bisa nih dikonsumsi susu bagi orang yang alergi laktose. Gitu. Oke, thank you enzymes.